lebih percaya Inter bisa menang melawan semua tim yang pengen menang juga gitu. Kayak maksudnya yang yang nggak bermain bertahan atau ngincer seri atau pasif gitu, gue percaya sih bisa menang Inter sebenarnya. Makanya ini makanannya Inter, Barcelona itu makanannya Inter sebenarnya. Gue yakin ini episode ini tayang Inter udah masuk final ini, yakin gue. Amin. Halo tifosi, welcome to Pinball Opini Football, sebuah channel olahraga yang membahas sepak bola khususnya Serie A Italia. Kembali lagi bersama kami, para pundit-pundit korporasi -1, Bang Bara yang lagi touring bareng The SNDL, The Sundel, The Sandal atau apa nama bandnya? Emang itu band dia? Band dia nggak tahu lah, The Sandal itu apa ya. Pokoknya Bang Bara lagi nggak bisa hadir karena dia lagi touring Jawa Bali katanya ya. Yang kami tahu kayak gitu. Ini audio lu masuk ke gua juga ya? Audio lu masuk ke gua juga. Tadi ya, itu masuk karena itu nanti bisa di-cut, tenang aja. Jadi maaf teman-teman, ini setupnya kayak gini. Kami jadi monitoring sendiri juga karena memang ya gimana lah, namanya DIY lah kami. Oke, teman-teman, kita langsung aja masuk ke pembahasan. Mungkin kami minta maaf sebelumnya karena kami nggak ngebahas Inter lawan Barcelona karena itu sebenarnya udah di episode kemarin. Peluangnya Inter kayak gimana, karena ini kami tag itu di malam sebelum Inter bermain ya. Tanggal 6, kan Inter mainnya tanggal 7 pagi, ini. jadi ya, keburu lah. Ya, dan episode ini memang kita mau membahas review dari pertandingan Serie A di Giornata 35 kemarin ya. Betul. Giornata 35, nah gitu. Inter sama Napoli masih kejar-kejaran untuk perburuan titel juara Italia. Kemarin Napoli menang 1-0. 1-0 lah, cukup. Habis itu Inter juga menang 1-0 juga. Sama lawan Hellas Verona. Kalau Napoli kemarin menang lawan Lecce. Ya betul. Golnya Raspadori ya. Boleh Jaka Raspadori. Jadi kita langsung aja kali ya. Maksudnya gue pengen ngebahas Genoa Milan. Genoa Milan dulu ya pertama sebelum masuk ke Inter ya teman-teman ya. Jadi Genoa Milan, gue ngelihatnya ya ternyata memang Genoa ini adalah tim yang punya potensi untuk merepotkan, dan akhirnya terbukti bahwa Genoa duluan yang mendapatkan gol di sana ya di menit 60 kalau nggak salah itu first time dia yang golin si Vitinha. Kalau nggak salah golnya Vitinha, dan akhirnya bisa dibalas untungnya oleh Leao. On goal dulu. On golnya terakhir. Fendrup terakhir. Golnya itu terakhir. Pertama itu golnya Leao dulu. Golnya Leao, yang kedua itu golnya on goal yang sebenarnya itu sontekannya Joao Felix. Ya kalau gue lihat sebenarnya dari apa yang udah dibahas kemarin di episode preview itu memang ya udah menggambarkan lah ya bahwa menurut gue Milan dengan formasi 3 back-nya ini masih cukup kuat, masih cukup stabil. Ya walaupun memang kemarin itu gue bisa bilang Milan tidak mendominasi, tapi sebenarnya secara pertahanan ya Milan tidak mudah ditembus gitu, karena ketika mereka melakukan Genoa melakukan serangan balik, jadinya Milan selalu punya 3 back yang ada di belakang. Dan akhirnya harapannya Bang Bara tuh terwujud ya, karena Leao berhasil golin di pertandingan ini untuk ngejar double-doublenya dia kalau kata Bang Bara, karena biasanya Leao itu double digit gol, double digit assist di setiap musimnya. Gitu. Jadi ya ini adalah rekor yang mau dipertahankan lah ya oleh Leao dan mungkin oleh Bang Bara harapannya, karena mau ngarepin apa lagi gitu kan fans Milan di musim ini. Berarti memang udah salah satu debat di Twitter itu salah satu yang menurut gue bener ya. Apa tuh? Bahwa Rafael Leao itu lebih baik dari Lamine Yamal. Rafael Leao lebih baik dari Lamine Yamal secara segi apa nih? Overall. Nggak tahu itu siapa yang bikin, maksudnya karena Leo lebih tua aja sebenarnya. Maksudnya ini fans Milan udah nggak ada yang diharapin, jadi ngejarnya nyari kontroversi yang lain gitu, kayak gue mau ikutan lah JB Bang gitu. Bener ya. Pengen ikut perdebatan gitu. Ya tapi yang mungkin yang bisa dibanggakan oleh fans Milan musim ini ya belum kalah dari Inter aja sih gitu. Enggak lah, dua piala musim ini. Amin. Emang musim ini 2 piala, Super Copa sama Copa. Lah, Kopanya kan mau lawan Bolonya dulu. Tutup mata. Milan minggu depan itu bakalan lawan Bolonya di final dan ketemu Bolonya. Oh, ketemu Bolonya sama ketemu Bolonya. Latihan pramusim sama langsung latihan. Iya, jadi dia Serie A-nya ketemu Bolonya. Ada pramusimnya. Nah, ini Champions-nya itu tuh lawan Bolonya lagi. Sebenarnya yang gua khawatirin tuh kalau Milan lawan sedikit aja nih ya. Milan lawan Bolonya besok tuh sebenarnya Calabria sih sebenarnya. Itu faktor
balas dendamnya Calabria gitu kepada klub yang dicintainya namun meninggalkannya gitu. Itu sih. Cuman kalau gue ngelihat kemarin Bolonya lawan Juventus, mungkin kita akan bahas itu juga sedikit. Gue ngelihat ya Bolonya kalau dibilang ya Italiano lah ya, mainnya barbar aja. Juventus yang menurut gue kemarin juga cukup rapat di bawah Igor Tudor ya, sebenarnya gue rasa bisa lah Milan menang lawan Bolonya kalau gue ngeliat. Tapi itu pertandingan kemarin. Bolonya yang maksudnya Italiano yang berbeda dari apa yang gue tahu sebelumnya ya. Iya, Italiano Fiorentina. Apa namanya? Italiano musim ini tuh mau adaptasi gak sih di? Maksudnya kelihatan gitu lawan Inter tactical strateginya berubah sangat drastis ketika lawan Napoli, dan lawan Juve itu mirip-mirip kayak kemarin lawan Napoli sebenarnya. Dia bermain lebih pasif di 30 menit awal sambil nyari peluang. Di sisa menit sampai terakhir itu ngegas banget, karena menurut gue dia diuntungkan sama pemain pelapis yang punya karakteristik yang beda dan sama-sama eksplosif gitu. Iya, paham. Misalkan strikernya kan ada 2 tuh, gue lupa, selain Castro tuh ada dari Liga Belanda Dalinga kan tipikal physicality, ya punya fisik yang bagus, ya lumayan punya speed juga, terus diganti sama Castro yang bermain speedy banget gitu. Jadi punya banyak tactical changes dan dia bisa adaptasi. Itu sih yang menurut gue ya itu grow-nya dia juga sih, karena kan di musim lalu ya dengan Fiorentina dia mungkin bisa cetak banyak gol cuman kebobolan banyak juga kan. Nah, ini dia mencoba lebih balance gitu loh. Dengan ketika lawannya siapa dia menggunakan strategi seperti apa. Jadi ya bagus juga level up sih menurut gue dari Italian musim ini gitu. Ya, tapi kalau menurut gua sebenarnya Bolonya itu juga kemarin kalau ngelihat berkaca lawan Juve ya, sebenarnya kurang menggigit juga gitu, Rang. Tapi ya dari penjelasan lu juga masuk akal sih bahwa Milan juga tetap harus hati-hati banget tuh ketika misalnya nanti ketemu Bolonya. Bolonya itu punya opsi untuk bermain dengan cara yang berbeda ketika ada pemain yang diturunkan yang berbeda. Gitu. Karena Bolonya juga terancam tidak ke zona Eropa. Iya, karena dari hasil beberapa hasil minor. Jadi dia kalau mau ke UEL ya harus lewat jalur Coppa juga kayak Milan gitu. Iya, benar-benar. Dan buat tim-tim Itali dengan bisa bermain di Eropa tuh lumayan banget ya secara finansial ya. Pastinya bakalan dikejar banget gitu. Dan ya Milan juga di satu sisi juga harus mempertahankan citranya sebagai klub yang emang punya DNA Eropa gitu. Walaupun di beberapa musim ya we know lah kayak gimana penampilannya di Eropa. Oke, gue akan geser ke pertandingan Napoli lawan Lecce kemarin. Ternyata skornya gue bilang kemarin berapa? 0-3, 0-4, 0-3 ya. Lu juga gila. Iya, ternyata Lecce ini alot ya. Lu lupa Conte itu bekas pemain dan pelatihnya Lecce. Lu nggak tahu dia punya compassion terhadap Lecce, tapi enggak sih. Kemarin katanya abis pertandingan kan Valon Berami tuh jadi komentator juga tuh yang buat di sideline lapangan. Katanya kelar pertandingan Conte itu marah besar lah, intinya kayak lo harusnya bisa kill the game ini tuh jauh lebih dominan dan hasilnya tuh harusnya jauh lebih meyakinkan, karena kalau 1-0 tuh lu banyak banget possibility untuk kena comeback ya, at least jadinya tadinya 3 poin jadi 1 poin gitu loh. Possibility-nya itu jadi terjadi. Nah itu kemarin katanya Conte sangat marah atau marah besar lah, info dari Valon Berami nih. Ya itu katanya begitu. Tapi secara pertandingan menurut gua ini yang Napoli yang gue nggak bisa lihat di musim lalu kan, yang pada saat peringkat 10 itu. FYI aja, 9 posisi 9 musim lalu. FYI aja ini mah kata gue. Yang tiap pertandingan tuh harapannya bisa kok ntar peringkat 8 masuk Conference League, bisa. Terus tapi tetap agak naik gitu, makin turun gitu. Peluangnya bagus buat Eropa, tetap nggak masuk. Dan yang di musim lalu yang paling parah kan sebenarnya tidak bisa menjaga keunggulan berkali-kali kan, lawan yang paling gue ingat ya lawan Cagliari lah yang pas kita di Bali itu. Udah 1-0 menit 90 plus berapa kebobolan sama Zitolo Bumbo, bola kocak, Johan Jesus bola dari kiper, Johan Jesus salah antisipasi kebobolan. Jadi ya itu hal yang sangat positif berubah di musim ini ya. Conte-nya Napoli itu bisa punya spirit untuk ngejaga keunggulan, dan itu susah banget. Dan kalau menurut gue itu emang keahlian Conte gitu. Selama di Inter pun di giornata akhir-akhir dia juga menangnya cuma 1-0, 1-0, 2-1, selisih 1 gol doang, dan ya he knows to win the game gitu. Nggak harus lu menang 3-0 selisih banyak-banyak, tapi ya udah
cukup 1-0 lu dapat 3 poin intinya. Masalahnya fans Napoli gak terbiasa buat ngelihat Napoli menang 1-0 karena memang rapuh aja gitu menurut gue. Enggak, kalau ente mau menang banyak jadi fans Atalanta. Nah enggak, Napoli bisa lawan Sassuolo tapi 6-2, 6-1 bisa Napoli mah. Dulu ya era-era barbar itu ya. Era-era barbar itu. Tapi kan lu mendingan menang daripada kayak Atalanta yang bantai-bantai kalah. Seri-seri bantai. Kemarin lagi ngebantai lagi tuh. Kalau gue lebih concern ke quality pemainnya aja sih. Mereka tuh nggak punya composure yang bisa bertahan 90 menit. Kemarin back tengahnya Oliveira. Karena lu bayangin, gue sih nggak bisa membayangkan seberapa bencinya Conte sama Rafa Marin sih. Ditanya nih. Coba gimana? Jadi waktu itu kalau nggak salah Bonjoro udah cedera, Joan Jesus cedera, sisa Ramani sama Rafa Marin dong. Ditanya nih sama medianya juga bangsat, jujur. Apakah Anda akan memainkan Rafa Marin sebagai bek tengah? Gini aja, kita belajar matematika sederhana. Tadinya saya punya 4. Jawabannya Conte 2 gitu. nggak ada. Ya sisa 2. Ya lu pikirnya sendiri. Kayak gitulah. Intinya bahasa kasarnya gitu. Dan itu menurut gua bahasa yang menandakan bahwa Conte itu nggak percaya sama Rafa Marin. Ya ini gue milih karena terpaksa gitu. Gitu. Itu dan menurut gua bahasanya nyindir dan kasar sih, itu banyak dibahas di media juga. Iya, jadi dia bilang ya gue punya 4, mati 2, ya gue ya lo pikirin sendiri ya harus gue main dan, karena gue gak punya pilihan gitu. Iya, dan sebenarnya pertandingan yang terakhir yang gue bilang kartu kuning itu lumayan solid gitu, biarpun memang ya potensi kartu merahnya ada lah, itu udah beberapa kali potensi kartu merah gitu, cuman ya ternyata dia lebih memilih mempercayakan Oliveira, dan kemarin mainnya pakai 3-5-2, jadi taktikalnya pakai back 3, Oliveira di kiri, Di Lorenzo di kanan. Ya cukup berhasil. Tapi gue mau nanyanya ini sih, mungkin kalau masalah teknis kita semua juga udah tahu gitu loh orang, bahwa Napoli mau main gimana, Conte mau main gimana. Gue nggak tahu, jujur. Yang mau diganti gimana, karena maksudnya kita udah tahu nih, Conte udah punya trait, udah punya kebiasaan di musim ini tuh kayak gitu. Pertanyaan gue mungkin lebih ke gini, seberapa optimis lu untuk akhirnya Napoli bisa kill the championship nih gitu. Karena ngelihat ini, karena kalau gue lihat selisih 3 poin ini tuh lumayan masih riskan, tapi ini sebenarnya lumayan aman kalau misalnya semua tim menang di pertandingan terakhir. Kalau misalnya Napoli kalah, bisa seri, udah juara gitu maksudnya. Justru malah yang gue lihat ya Conte lebih fokus sama timnya sendiri. Masalahnya fansnya juga kagak percaya sama timnya yang didukung. Pemain cedera tiap minggu ada ya satu lah minimal. Kemarin ada nggak yang cedera? Lobotka mainnya kebagusan, kakinya ketarik. Nah, jadi tiap minggu ada aja pemain baru yang cedera nih. Nanti si David Neres balik 2 minggu terakhir. Lihat aja nih, main misalkan masuk, itu juga kakinya engklek lagi. Tapi kan ketarik-tarik Lobotka mah ya paling diurut dikit juga aman. Iya, Raspadori pertandingan lawan Torino demam 37 derajat. Jujur, 37 atau 38? Tinggi, demam. Ada aja tiap minggu gitu. Jadi menurut gue ya berharap Magic Conte aja. Gue sih dari semua fans gak ada yang yakin, biarpun lawannya bilangnya cenderung mudah secara matematis, secara teknis ya, di atas kertas. Tapi secara matematis malah justru jadi lebih berat, karena tim-tim yang dilawan tuh ya justru lagi berjuang untuk nggak degradasi kan. Iya, oke. Apalagi paling berat Cagliari sih, jujur Cagliari paling berat. Iya. Harga lu Fumbo soalnya. Iya, untungnya makanya jangan orang fans Napoli tuh pada bilang untung main di kandang, kalau main away udah pasti kalah. Jujur itu lawan Cagliari di away pasti. Gua paham sih Cagliari kandangnya itu. Gua tahu nih sendiri. Bentuk stadionin kandangnya Cagliari tuh di Sardinia tuh begitu. Nah, itu kayak punya magisnya sendiri tuh, apalagi kalau Cagliari dapat bola-bola corner aneh tuh. Dan tuh magic tuh. Dan ini persis kayak Inter sama Sassuolo. Sassuolo itu menganggap Inter rival kan. Inter tidak menganggap dia rival. Begitupun Cagliari dan Napoli. Jadi fans Cagliari itu nganggap Napoli ini rival. Dari orang fans Napoli itu ente siapa, jujur nih. Tapi ya itu bisa sliding, bisa jadi mereka punya kebanggaan sendiri ketika misalkan mempersulit Napoli dalam apapun gitu. Dapat gelar, dapat 3 poin, itu buat mereka harga yang lebih prestisius daripada gelar. Ngerti. Gitu. Oke, gue mau geser ke Aldi nih. Kalau tadi pertanyaan gua ke Rangga adalah seberapa optimis dia. Nah, cuman kalau pertanyaan gua ke lu adalah seberapa ikhlas lu kalau misalnya Inter itu nggak juara. Karena buat gua sebagai gua menyampingkan dulu nih subjektivitas gua gitu ya. Kalau gua ngelihat secara objektif, Inter itu tuh luar biasa musim ini. Dia bisa bermain di kompetisi domestiknya juga jauh, maksudnya Coppa Italia sampai semifinal.
Serie A Super sampai sekarang Copa masih final. Super Copa sampai final. Iya betul. Terus juga Serie A sekarang title contender. Champions League punya kans yang sampai semifinal gitu ya. Terlepas dari nanti hasilnya menang atau kalah gitu. Nah, jadi menurut gua campaign Inter musim ini tuh luar biasa gitu. Secara finansial juga gua yakin luar biasa juga pemasukannya gitu. Nah, kalau lu seberapa ikhlas lu kalau Inter nggak juara? Pertanyaan itu kalau sebenarnya gue ya ikhlas tuh agak sulit ya. Cuman gue di Giornata ketika Inter udah kalah sama Roma kemarin, gue udah coba melepas untuk agak merelakan gitu ya untuk maksudnya. tidak terlalu berekspektasi lagi kalau Inter bakal juara musim ini gitu. Scudetto maksudnya. Tapi bohong kalau lu bilang sebagai fans lu nggak pengen juara dong. Iyalah, semua juga pengen juara. Cuman ya ini untuk klarifikasi, takutnya ada yang bilang Aldi ini bukan Interisti nih takutnya nih. Logika ada, cuman harapan juga ada kita mah. Oke, lanjut, sorry. Ya. Maksudnya kalau lu bilang ikhlas atau enggaknya, kalau sekarang untuk di posisi saat ini ya gue udah untuk Scudetto udah bisa lah untuk merelakannya lah. Dalam artian Inter masih punya peluang menurut gue ya 10% lah dibandingkan Napoli yang 90%. Karena musim ini Inter ketika lawan tim-tim besar salahnya ya Inter nggak bisa menang gitu. Lawan Napoli dua-duanya seri, satu kalah satu seri ya, gue lupa deh. Dua-duanya seri. Satu sama semua. Lawan Juve 0-0 dan 1 sama. Iya, lawan Juve 0-0 sama 0-1. 4-4 sama 1-0. Lawan Milan seri sama kalah. Iya. Jadi ya maksudnya itu dia yang membuat menurut gua Inter nggak secara hasil tidak pantas untuk juara, karena ketika lawan yang contender title dia nggak bisa menang gitu. Untuk menjadi juara harus mempertaruhkan nasibnya kepada Napolinya Conte gitu. Dan di mana yang seperti gue bilang, Conte itu di last game itu makanannya dia gitu, dengan segala pragmatisnya pragmatis, pengalaman. Ya dia punya itulah, dia punya berbagai cara untuk bisa menyelesaikan pertandingan dengan kemenangan di saat-saat yang seperti ini nih. Ruang ganti sama ininya dia, model komunikasi ke medianya dia itu kan Bastoni itu sempat kan Conte itu beberapa kali muji Internya sekarang kan. Bastoni sampai ngomong kayak gua nggak bakal kemakan omongan lu, tapi abis itu nggak lama kalah, 2 Giornata setelahnya baru kalah habis itu. Makanya itu ya main gamesnya dia juga gila Conte sih. Itu di samping taktikalnya dia di lapangan ya, dia punya itu loh yang beberapa kali gue juga sebut agresif sih itu orang. Iya, maksudnya ya bener lah. Gua kira Conte akan seperti di Inter ya, di musim ini dia nggak juara dulu, baru musim selanjutnya juara. Cuman ya ini diuntungkan Inter sih menurut gue musim ini. Ya menurut gue sih kalau untuk ikhlas-ikhlasan gue udah coba ikhlas di Scudetto inilah. Cuman tinggal satu ini yang UCL yang sebenarnya Inter bisa memperjuangkan itu sendiri gitu, dengan menang lawan Barcelona di kandang di Giuseppe Meazza, dan ya memberikan segala yang terbaik di final nanti. Ya kalau gue percaya sih di final nanti insya Allah sudah pada sehat semua lah. Nah kalau udah pada sehat semua tuh gue yakin mau Arsenal atau PSG Inter bisa menang lah. Tipis-tipis sih memang, karena kalau ya gue berharap lawan Arsenal sih lebih mudah dibandingkan PSG yang lebih sulit. Karena secara taktikal. Jangan lupakan bahwa ini akan bermain di di kandangnya Barcelona, di kandangnya Bayern Munchen, di mana ada juara baru. Selalu ada juara baru. Bahkan Barcelona Bayern Munchen main di situ pun kalah lawan Chelsea. Chelsea juara baru. Ingat gue. Ya itu aja sih. Sebenarnya jinx itu yang banyak sih. Tapi selalu ketika jinx itu selalu sering diomongin, biasanya selalu dipatahkan sih. Biasanya ya. Lama dunia, kadang ada aja kayak juara Liga Champions nggak ada yang berturut-turut, akhirnya patah sama Madrid gitu kan. Iya ketika kita lagi ngomongin jinx itu berturut-turut, tiba-tiba nggak kejadian kayak gitu. Ini kan PSG udah ngarep nih fans Arsenal nih dengan tifonya bagus itu. Masih bahas tifonya Arsenal terus dah. Tifonya Arsenal yang cuman spanduk begitu doang. Spanduk kayak brosur. Mendingan latihan dulu sama ultras Garuda, bener dah. Enggak, itu dari kita lebih cakep itu jauh. By the way dari Arsenalnya langsung, karena dari supporternya Arsenal ngasih ada beberapa draft itu nggak di accept semua. Dikasih yang begitu. Gimana supporter kagak kesel? Itu gua ngeliatnya aja kesel. Gimana supporter yang di sana yang harus minimal megang logo. Oke deh, biasa aja deh. Masangnya yang bener, jangan ada turun-turunnya juga. Narik yang bener gitu. Tapi menurut gua ini semua fans lah ya, menurut gua hal yang wajar
Kalau misalkan kemarin di posisi tertinggal kayak Inter ada beberapa pertandingan diuntungkan, mungkin ada juga fans Napoli yang berpikir kayak gini. Cuman kayak kemarin kan ada Spinazzola tuh di acquisition, dari Twitter juga lagi rame sih. Yang dibilang handsball. Jadi bola yang kena tiang, terus habis itu kena sini dulu, habis itu memang kena di sini. Menurut gua kena di sini, tapi kalau aturan law of game-nya FIFA kan selama tangan lu masih in a natural way, dia kan begini kan, bukan begini gitu. Melebar, ya ada gestur melebar tapi masih dalam gestur natural. Itu dianggapnya handball. Ya gue sih kemarin agak terpanjang jadinya ngasih rule of game-nya FIFA lewat ChatGPT. Tolong jawab saya dalam satu kata. Ini handball atau enggak? Kagak, kata dia, jujur. Dan kata VAR juga kagak. Jadi yang kontroversi ya. Ya menurut gua kalaupun ada harus yang disalahkan, kalau Inter mainnya kayak musim lalu aja, itu udah juara dari Jonathan 34 harusnya. Iya, menurut gue itu. Maksudnya banyak faktor di luar Internya sendiri yang memang ya seperti kontroversi yang kayak lawan Roma lah, lawan apa lah. Cuman kalau lu mainnya bener, lu dengan walaupun ada kontroversi seperti itu, lu nggak harus protes-protes gitu dengan lu menang seal the game ketika lawan Parma, lawan apalagi gitu lu Juve udah menang 2-0 dulu. Itulah maksudnya. Tapi gue mendengar penjelasan Aldi cukup puas loh. Maksudnya gue kalau menilai secara objektif ya bahwa ya fans Inter mungkin juga harus legowo, dan gue yakin banyak juga yang legowo karena dan sependapat sama lu ya adalah 1-2 pasti yang nggak terima, ya wajar, gue juga paham, mengerti ya karena kecintaan ya gitu. Cuman gue ngerti juga bahwa kalau di logikain ya memang Inter jadi tanda kutip ya tidak layak juara ya karena dia nggak bisa kill the game lawan tim-tim besar. Jadi ya harus terima juga ketika Napoli yang sebenarnya nggak layak juga kalau lu tanya gue. Iya, nggak yang dominan banget juga, tapi ternyata dia bisa lebih lebih. Kalau dia menang nih sisa pertandingan, poinnya cuma 84. Poin terendah sepanjang sejarah juara Serie A itu 82. Jadi itu aja udah mendekati sejarah poin terendah. Kalau sampai juara 82 juga kata gue ini mah malu-maluin gitu sih. Ya either memang lawan-lawannya mengerikan ya. Jadi makanya kan itu gue sangat percaya kan dari awal musim gue bilang ini pertaruhan poin-poin akhir sampai Jonata 38 ini baru ketahuan juara siapa. Ternyata bener ya. Ya memang kompetitif. Yang gue nggak expect adalah gap 1 sampai 4 tuh terlampau jauh, dari 2 ke 3 tuh udah lumayan jauh. Yang gue nggak expect itu sebenarnya Milan ada di posisi 9. Tapi lu hitung ke posisi atasnya sampai posisi 4 itu beda tipis. Beda tipis. Nah, tapi ini seru nih teman-teman, gue pengen masuk juga ke sini. Gue yakin lu juga di kepala ada materi soal ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 sebenarnya 6 bahkan sama Milan memperebutkan posisi 4. Jadi sebenarnya kalau misalnya Juventus ini kepleset dan tim-tim di atasnya ini bisa kepleset gitu, tim di bawahnya kayak Roma, Lazio, Bologna, ya mungkin Milan bisa nyusul. Tapi ya itu kalau dari sudut pandang Milan. Cuman gue ngelihat ini sebenarnya perebutan posisi 4 ini seru banget nih. Itu. Iya kan? Jadi ada Juventus, Roma, Lazio yang poinnya sama nih 63. Habis itu ada Bologna yang menurut gue nih tipis-tipis ngebuntut. Jangankan itu, Atalanta 2 hasil seri aja kekejar itu. Iya. Apalagi Romanya nih trennya lagi nggak bisa diganti, nggak bisa diberhentiin. Biarpun 3 pertandingan terakhir nih berat-berat Roma. Iya kan? Ada Juventus kalau nggak salah satunya di pertandingan Roma itu nextnya di Giornata 36-nya itu Roma lawan Atalanta. Oke. Habis itu Roma Battle of lawan Giant. Milan. Iya kan, Battle of Giant. Iya, kan? habis itu Roma lawan terakhir itu Roma lawan Torino. Torino juga berat, alot. Tapi Napoli aja alot kemarin. Ya tapi kalau ngelihat Roma ya sekarang tuh ngeri sih. Fiorentina aja kalah cuy maksudnya. Fiorentina yang biasa ngegolin aja enggak golin dengan dark magicnya dia. Dan dark magic. Gue sekian berapa kali itu Sayangnya prediksi gue meleset sedikit. Eldor Shomurodov asis benar. Tapi bukan Matias Sule, dan golnya menit 4. Bukan 45 menit pertama menuju akhir sih. Menit 1 menit menuju akhir. Kan di golnya anomalinya tuh kalau enggak 1 menit awal, 1 menit akhir. Iya, betul. Eldor Shomurodov itu nyundul di Samber Dovbyk. Tapi Sevillar sih memang layak diberikan Golden Globe sih, jujur. Kesurupan itu jago banget sumpah nih. Sayangnya nggak dari awal musim gitu loh maksudnya. Karena emang pelatihnya kan kocak-kocak. Pelatihnya kocak-kocak. Iya, dan musim depan kan juga bakal kocak juga. Tapi menurut gua heads off sih buat Ranieri sih. Gua kan salah satu orang yang paling kayak gua bilang ini pelatih paling nggak jelas kan. Gua nggak ngerti. Iya. Dan gua paling nggak ngerti kenapa Ranieri itu bisa jadi pelatih sukses gitu. Dan
Even dia sendiri pun mengakui gitu ya, dia dengan kerendahan hatinya. Dia bilang, ya kalau gue dibilang legend of the game, gue thank you. Karena sebenarnya gue nggak ngerubah apapun. Maksudnya gue nggak menciptakan filosofi baru kayak Guardiola atau apa. Gue juga bukan pelatih yang kayak dominan ketika ngelatih sebuah tim. Jadi dia juga kayak, dia pun sendiri juga ngomong kayak heads off sih gue buat maksud gue ya kalau memang ini jadi musim terakhirnya ada dasar khusus juga mau dijadiin pelatih timnas ya gue nggak tahu Spalletti mau dikemanain. Iya dia pun juga udah bilang gue udah nggak bisa lagi, kalaupun ada sesuatu yang bisa manggil gue itu cuma Cagliari sama Roma buat dia. Iya jadi emang kecintaannya aja kepada berikanlah waktu dia beristirahat gitu dengan musim yang baik ini buat maksud gue publik Roma sih mesti forever in depth sih buat Ranieri. Harusnya itu kalau nggak kejadian lebih dekat ke zona degradasi anjir. Tapi Ranieri itu kalau bisa juara sama Roma tuh bener-bener ini ya, bener-bener fairy tale. Sayang aja Europa League-nya harus pupus di tengah jalan kan sama kalah lawan Athletic Bilbao. Oke, tapi gue balik lagi. Berarti Lazio juga belakangan bisa menang tipis lah kemarin lawan Empoli, 2 kartu merah. Sebenarnya agak nggak jelas juga agak nggak jelas. Kalau gue lihat. Terus juga Roma Dark Magic, Juventus yang agak aneh juga tuh. Baroni itu sebenarnya agak kapal oleng sebenarnya, tapi masih bisa dapat hasil yang baik gitu loh. Iya, jadi kelebihannya Baroni ini tuh dia kayak bisa nyulap satu pemain untuk bisa main bagus gitu. Ya, kayak contohnya yang pemain sayap itu si siapa? Yang 21 Olson. Bukan Olson, si yang pemain muda. Gue lupa lagi namanya. Dari Norwegia. Norwegia dari Denmark lupa gue. Pokoknya Skandinavian lah. Ya, jangan kan itu Tavares aja bisa disulap. Bisa jadi lebih baik gitu loh. Ya, tapi gue mungkin sedikit aja gue sebenarnya malah kalau ngelihat tren sekarang Solbakken. Iya. Solbakken bukan Empoli. Solbakken Empoli. Ketukar gua. Bukan Solbakken. Ada. Enggak main. Gua agak rasis sih sebenarnya. Isaksen iya. Tapi ada yang kulit hitam nih, aduh jadi yang kulit hitam. Iya. Yang kemarin dimaksud Isaksen. Yang ada pemain sayapnya, ada pemain muda. Bukan Bulai dia mah udah bagus dari dulu, gue udah tahu. Pemain muda sih. Dele Basiru. Yang masih muda mukanya tua. Iya, betul. Oke, gue ngejagoin Roma sih untuk bisa masuk ada di posisi 4 ya. Menurut gue dengan segala resultnya ya, menurut gue paling kalau kita harus prediksi nih, peringkat 4 gue bakal menyerahkan peringkat 4 itu sama Roma. Mungkin Milan bakal sampai terakhir tuh bisa di 5-6 sih. Gua entah kenapa gue percaya karena tim yang lain itu ada battle of giant di antara itu pun Milan juga ada bertarung sama tim-tim gede di atasnya juga ya. Oh iya bisa sih sebenarnya kalau ngomongin bisa. Karena ada ketemu sama tim yang di atasnya si Milan ini. Iya, gue sih sangat berharap Roma bisa bounce back ke Champions League ya. Biarpun nanti hasilnya kurang tapi kayak penghargaan kepada Ranieri lah dengan resultnya dia jadi salah satu pelatih dengan result 1-0 paling banyak di dalam satu di dunia, season Serie A deh katanya. Kalau dihitungan dari Januari atau apa gitu, gue sempat lupa baca dari itu sebuah fun fact ya. Tapi soalnya yang per giornata 35 selesai yang 2 tim yang baru dipastikan lolos ya cuma Inter sama Napoli doang yang udah ngelok zona Eropa. 34 si Napoli duluan. 34 Napoli duluan. Iya, 34 Napoli duluan tuh. Kita lagi nyiapin anthem The Champion. Gila. Tapi satu lagi mungkin sebelum gua bahas nanti pertandingan dikit doang ya. Gua paling biasa cuma dikit karena enggak banyak komen. Cuman yang menarik adalah sebenarnya gua udah tahu dari beberapa minggu kemarin. Cuman ketika gue nonton Inter lawan Verona itu si komentator udah ngasih info lagi gitu. Kalau misalnya musim ini ketika ada 2 tim di atas yang poinnya sama, itu nggak ditentukan lagi oleh goal difference atau head to head, tapi ada playoff finalnya. Seru sekali. Jadi misalnya nanti kalau playoff Inter menang udah. Misalnya Napoli kalah 1 lawan entah itu Parma atau Cagliari terus Inter menang semuanya kan poin sama. Playoff. Itu playoff nanti. Itu per tahun kemarin. Per tahun kemarin. Karena kan playout udah ada kemarin musim lalu. Venezia sama
Siapa ya? Gue lupa lagi. Ada yang di seri B-nya, bukan Venezia. Enggak. Playout yang musim kemarin. Playout tuh musim lalu main Verona sama ini, Verona sama bukan Empoli ya? Verona sama yang satu lagi degradasi siapa ya? Gue lupa. Enggak. Empoli sama Empoli sama Frosinone. Poinnya berapa? Enggak ada yang poinnya sama. Oh, ini paling Cagliari Empoli 36. Oh, enggak. 2 musim lalu berarti udah. Bukan musim lalu pas ya? Enggak, pas Napoli. Enggak, benar ini. Verona Spezia. Oh, itu 2 musim lalu. Playout ya? 2 musim lalu ini Daniel Maldini bertahan ya? Verona bertahan. Ya? Iya. Oh. Iya, jadi musim ini ya mungkin ya kalau mau ada nilai tambah aja lagi ada playoff nih. Enggak pun kalau pakai goal difference ya menang Inter. Iya, gol Inter. Itu sama. Tapi kalau udah playoff Inter menang, udah percaya sama gua. Kalau gua sih percaya kalau misalnya Inter enggak bisa prediksi gua. Kalau gua percaya kalau Inter enggak ada pertandingan di tengah pekan terus sehat semua sih gue percaya memang. Cuman ya faktor di luar itu yang gue bikin agak ragu. Enggak sih, menurut gue kenapa gue bilang Inter bakal menang karena Inter masih punya mentality. Misalkan ya lolos champion ya, masih ada mentality untuk dikejar. Pun kalau enggak masih ada klub World Cup. Ya. Jadi mindsetnya masih ada pertandingan. Sementara pemain Napoli itu udah mentally udah exhausted, udah mau liburan gitu. Sementara lo ada satu pertandingan tambahan. Dan ini tuh bertahan untuk hanging on di posisi 1 sampai 38 tuh melelahkan. Tiba-tiba harus kepleset dan tiba-tiba poinnya sama. Itu mentally bakal kena mental lah. Dan satu lagi gue sih lebih percaya Inter bisa menang melawan semua tim yang pengen menang juga gitu. Kayak maksudnya yang nggak bermain bertahan atau ngincer seri atau pasif gitu. Gue percaya sih bisa menang Inter sebenarnya. Makanya ini makanannya Barcelona itu makanannya Inter sebenarnya. Gue yakin ini episode ini tayang Inter udah masuk final ini, yakin gue. Amin. Coba deh gue mungkin agak ada nyambungnya juga dengan Barcelona. Pertandingan kemarin Inter lawan Verona kemarin menang 1-0 dan ya untungnya berhasil rotasi yang dilakukan banyak semuanya ya sampai kiper-kiper juga rotasi. Yang kita nggak expect ya kita kira kan Jan Sommer tetap main kan. Dan gue suka sama spirit dan mentalnya mereka, mainnya tenang banget sih. Ya, walaupun cuma menang 1-0 doang lewat penaltinya Aslani, cuman ya sebenarnya nggak bagus-bagus banget juga, cuman menurut Rangga benar tenang, maksudnya di lini belakang yang penting nggak kebobolan gitu. Ketika ada tekanan pressure ya mereka bisa tenang ngelewatin pressure itu. Dan ya kalau di luar teknis pemain Inter sih gua yang gue lebih sorot adalah kepemimpinan wasit sih kemarin. Menurut gua salah satu yang terburuk memimpin laga Inter. Walaupun Inter dapat penalti ya menurut gue agak sujudnya malah nih penalti sebenarnya udah jelas banget itu kena tangannya dia terus posisi wasitnya juga nggak terlalu jauh gitu. Dia masih butuh VAR. Feeling gue nih dia ngecek VAR cuman buat mastiin kira-kira kalau nggak gue ambil penalti ketahuan nggak ya. Kelihatan karena memang so obvious itu positioningnya so obvious itu soalnya itu habis gitu. Cuman ya keputusan lainnya tuh yang menurut gue banyak yang ngeselin kayak pelanggarannya, terus yang si Ondrej Duda yang kedua kali itu nggak dikasih kartu merah. Tapi itu mainnya keras banget sih Verona. Duda sebenarnya yang kedua tuh kalau misalnya pemainnya jatuh itu gue harusnya kartu kuning, cuman dia play on terus kan, dan Inter nyerang terus ketika bola udah mati dia tetap nggak ngasih kartu kuning gitu, kartu kuning kedua maksudnya, jadi kartu merah. Tapi ya di luar itu sih memang intinya gue seneng ini berhasil. Cuman yang gue sayangkan adalah Augusto mainnya full kalau nggak salah ya, full 90%, 90 menit gitu. Jadinya ya lawan Barcelona kabarnya ya Di Marco tetap jadi pilihan utama dengan permainan seburuk gitu. Dengan ayam-ayamin Lamine Yamal kemarin. Ya walaupun secara ya di media ditulis ketika wawancara Inzaghi bilang kenapa Di Marco yang bakal jadi pilihan utama karena Di Marco lebih punya memberikan banyak opsi penyerangan sih, yang dimana ini ada berarti ini dimana Inzaghi di pertandingan nanti malam itu rencananya bukan hanya bertahan terus serangan balik, berarti dia punya rencana lain gitu. Oh kan emang ini tayang udah udah final ya ketemu Arsenal. Oke, itu aja berarti ya untuk episode kali ini ya. Rasanya kita bungkus aja karena menghindari ini tiba-tiba lampunya mati dan lain sebagainya juga ya. Dan gua rasa juga udah cukup wrap up lah ya. Karena kalau kita mau bahas-bahas yang lain kayaknya terlalu panjang. Paling gua mau info doang bahwa Monza udah dipastikan degradasi. Oh iya. Venezia masih berusaha nih Bang Jai sama. Berarti tinggal 3 tim tuh, Venezia, Parma,
Enggak. Lecce. Dekat-dekat Monza lagi ya, atas lagi. Masih Cagliari itu masih ada potensi degradasi. Lecce masih bisa degradasi. Sampai 14 masih ada potensi degradasi. Iya, sampai Cagliari sampai 14 tuh masih potensi Misalkan Empoli degradasi. menang 3 kali, Cagliari-nya kalah mulu dan tim-tim di atasnya menang terus. Oh, Empolinya belum pasti juga ya. Empolinya belum pasti. Giornata depan terakhir. Kita Nah, gue harap nih Venezia menang 2 kali, makanya Parma di pertandingan ketika lawan Napoli dia nggak mau kalah. Iya. Jadi Parma bersuara. Ya nggak apa-apa. Karena masih ada kepentingan Ya toh juga Lazio juga ngincer spot UCL sih. Sekarang aja dia masih di WCL kan. Masih seru-seru Iya, ini. Makanya. Ini gua jadi kalau dibanding gua harus nonton Liga Inggris, gua lebih suka, maksudnya Farmer League. gue lebih enak nonton Liga Italia karena ya masih ada yang dikejar. Kalau Liga Inggris kan kayak udah selesai gitu Ya, kan. Liga Inggris aja 2 tim udah dipastiin degradasi kan? Iya, udah. Jadi ya timnya Ed Sheeran. betul. Ya udah. Berarti itu aja teman-teman. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel kami ini. Terima kasih yang udah setia nonton juga. Kita berusaha banget ini untuk konsisten. Kita juga ngadain di studio walaupun ya kecil-kecilan dan DIY seperti ini. Terima kasih yang udah mau masih memberikan Saweria ya. Kita belum lihat, cuman ya kayaknya masih ada. Semoga. Sepertinya Pak Hartono masih lumayan rajin. Hartono masih terus karena juga, timnya udah melesat jauh. Dan terima kasih juga kritik dan sarannya yang ada di kolom komentar. Terima kasih juga yang komen-komen bahwa SSC Pinball ini adalah channel Napoli. Pokoknya kita terima kasih. Kita mau klarifikasi tapi males orangnya, nggak usah lah ya. Emang bener channel Napoli? Kata siapa? Channel goblok. Yaudah, itu aja teman-teman. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Semoga pas episode ini tayang beneran Inter udah masuk final. Pokoknya Forza Italia, Champion, Serie A, Forza Pinball. Thank you. Ciao.